Oke, fokus dulu deh. Apa yang mau kita bahas sekarang ini bukan soal tips hemat atau cara jadi kaya instan yang ujung-ujungnya zong. Ini jauh lebih dalam. Ini soal manual tersembunyi buat realitas. Ada semacam aturan main soal uang yang selama ini nggak pernah diajarin ke kita. Dan siap-siap aja, ini bakal ngerombak total semua yang kamu pikir kamu tahu soal duit. Pernah ngerasa nggak sih, udah kerja banting tulang, kok kayaknya jalan di tempat, mentok? Nah, ini dia nih biang keroknya. Ternyata itu bukan salah kamu. Masalahnya adalah kita semua ini seumur hidup ngikutin skrip yang ternyata udah error dari sananya. Jadi anggap aja hari ini kita jadi programmernya. Kita bakal tulis ulang skrip baru yang lebih mantap. Oke, langkah pertama, kita harus bongkar dulu ilusi paling besar yang udah ditanam di otak kita dari kecil. Kita bakal bedah abis-abisan, apa sih sebenarnya kekayaan itu? Jangan-jangan yang kita kejar selama ini cuma bayangan doang. Nah, ini dia bagian yang bakal bikin otak kamu meledak. Coba lihat, di kiri itu cara pikir lama. Uang itu kertas, harus dikejar mati-matian, rebutan, dan jumlahnya terbatas. Tapi lihat yang di kanan, ini nih yang mengubah permainan. Anggap aja uang itu kayak sinyal wifi. Kamu kan nggak bisa ngejar-ngejar sinyal wifi kan? Kamu cuma bisa connect kalau frekuensi kamu pas. Jadi ini bukan soal seberapa keras kamu kerja, tapi soal seberapa nyambung frekuensi kamu sama kelimpahan. Oke. Mungkin kedengarannya agak-agak aneh ya. Frekuensi, vibrasi, tapi tenang, ini bukan soal mistis. Ini lebih ke fisikanya kelimpahan. Ada prinsip-prinsip energi di alam semesta yang ternyata jadi rumus di balik gimana uang itu mengalir. Yuk kita lihat buktinya. Dan gokilnya, ini bukan ide kemarin sore. Bapak listrik dunia, Nikola Tesla, udah ngomongin ini dari zaman dulu. Intinya kutipan ini bilang gini, "Woi, sadar dong, semua di alam semesta ini, termasuk isi rekening kamu, itu cuma soal getaran." Ini adalah cara kita memandang dunia sekarang. Ada dunia yang nggak kelihatan, yang ngatur dunia yang kelihatan. Terus, apa hubungannya rumus Einstein sama cicilan bulanan? Gini dia logikanya. Es, air, sama uap itu kan bahannya sama, cuma beda getaran partikelnya aja. Nah, kondisi finansial kamu juga gitu. Dompet yang lagi seret itu kayak es, energinya beku, getarannya lambat. Dompet tebel itu kayak uap, energinya bebas, getarannya cepat. Dan bagian terbaiknya, kamu bisa manasin si es ini biar jadi uap, getarannya bisa diubah. Dan ini cara ngubahnya. Keren banget. Secara ilmiah, jantung kita itu kayak pemancar radio pribadi yang nembakin sinyal elektromagnetik sampai hampir 2 meter ke sekitar kita. Beneran, kamu itu tower sinyal berjalan. Nah, pertanyaannya, setiap detik sinyal yang kamu pancarin itu sinyal aduh tagihan banyak atau sinyal rezeki ngalir terus? Kamu yang pilih. Ini versi simpel dari hukum kuno itu. Nomor 1, isi pikiran kamu sama dengan isi dompet kamu, titik. 2, kamu khawatir soal uang, semesta bakal ngasih lebih banyak alasan buat kamu khawatir. 3, miskin dan kaya itu bukan dua hal beda, tapi cuma dua sisi dari satu koin yang sama. Tinggal kamu balik aja. 4, uang itu kayak ombak, ada pasang surut. Pas lagi surut, jangan panik. Kalau panik, malah tenggelam. Santai aja, pasangnya pasti datang lagi. Oke, kalau rumusnya segampang itu, kenapa nggak semua orang udah jadi sultan dari dulu? Nah, disinilah letak masalahnya. Ada musuh dalam selimut. Sabotase terbesar itu bukan dari luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Psikolog Carl Jung menyebutnya sisi bayangan atau shadow self. Anggap aja ini kayak folder tersembunyi di hard disk otak kita yang isinya semua keyakinan negatif soal uang yang pernah kita telan mentah-mentah. Orang kaya itu sombong, uang itu sumber kejahatan, cari duit itu susah. Secara sadar kita pengen kaya, tapi di folder tersembunyi ini ada program yang justru ngejauhin kita dari uang. Lihat nih perbandingannya. Pikiran sadar kita yang teriak, gue mau kaya, itu cuma punya kekuatan 10%. Sementara 90% kendali dipegang sama pikiran bawah sadar yang diam-diam percaya kalau jadi kaya itu berbahaya. Makanya, mau kamu afirmasi sampai suara habis, kalau si bayangan ini belokin kapal ke arah lain, ya nggak bakal nyampe tujuan. Intinya, kamu lagi perang sama diri kamu sendiri. Terus gimana caranya berdamai sama si bayangan ini? Ada 3 langkah simpel tapi powerful. 1. Identifikasi. Jujur deh sama diri sendiri. Pas lihat orang kaya, apa pikiran pertama yang muncul di kepala kamu? Catat itu. 2. Dialog. Ajak ngobrol bagian dari diri kamu yang takut itu. Hei, kamu kenapa sih takut aku jadi kaya? Kamu mau melindungiku dari apa? Coba dengerin jawabannya. 3. Ambil alih. Ucapkan terima kasih ke rasa takut itu. Makasih ya udah jagain aku, tapi program ini udah usang. Sekarang aku yang pegang kendali. Terus, tulis ulang keyakinan baru. Contohnya, uang adalah alat untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Sip.
urusan internal udah kita beresin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, action plan-nya. Ini dia, protokol 60 hari untuk merombak total frekuensi keuangan kamu. Siapin diri, ini bakal jadi perjalanan yang transformatif. Fase pertama, pembersihan. Selama 2 minggu pertama, tugas kamu adalah bersih-bersih file sampah di pikiran. Caranya, setiap hari, duduk diam selama 10 menit. Tanyakan ke diri sendiri, keyakinan buruk soal uang mana yang sebenarnya bukan punya gue, tapi cuma warisan dari orang lain. Tulis semuanya di kertas. Kalau udah, bakar kertas itu. Beneran, bakar secara fisik. Sambil ngelihat apinya, katakan, semua program error ini resmi gue hapus sekarang juga. Ini bukan sihir, ini adalah tindakan simbolis yang kuat untuk pikiran bawah sadar kamu. Fase kedua, kalibrasi. Ibaratnya, setelah hard disk diformat, sekarang saatnya install software baru. Pertama, lakukan napas koheren selama 5 menit setiap hari. Tarik napas 5,5 detik, hembuskan 5,5 detik. Ini gunanya untuk menenangkan sistem saraf kamu, biar siap menerima program baru. Kedua, terapkan metode Tesla 369. Tulis tujuan finansialmu yang spesifik ya, sebanyak 3 kali di pagi hari, 6 kali di siang hari, dan 9 kali sebelum tidur. Tujuannya? Untuk menanamkan tujuan itu ke dalam pikiran bawah sadar sampai jadi program default kamu. Terakhir, gimana cara menjaga momentum ini? Ada 4 kuncinya. Pertama, sirkulasikan. Bikin amplop kelimpahan. Setiap dapat uang, sisihkan sedikit ke situ. Bukan untuk dipakai, tapi sebagai simbol kalau kamu percaya aliran rezeki itu lancar. Kedua, memberi. Aktifkan sirkuit kemurahan hati dengan memberi secara diam-diam. Ketiga, segel. Setiap pagi, bayangkan ada perisai cahaya yang melindungi kamu dari energi negatif luar. Keempat, dan ini mungkin yang paling penting di zaman sekarang, filter. Stop nonton berita yang isinya ketakutan. Unfollow akun-akun toksik. Otak kamu itu properti premium, jangan biarkan sampah masuk. Oke, semua teknik tadi itu penting banget. Tapi sekarang kita masuk ke level tertinggi, puncaknya. Ini bukan lagi soal apa yang harus dilakukan, tapi soal harus jadi siapa. Ini soal upgrade identitas total. Dan ini dia kebenaran utamanya. Kamu nggak akan pernah menarik apa yang kamu inginkan. Kamu hanya akan menarik cerminan dari siapa diri kamu. Alam semesta itu nggak merespon keinginanmu yang putus asa. Dia hanya merespon getaran otentik dari jati dirimu. Jadi, manifestasi itu bukan soal mendapatkan sesuatu, tapi soal menjadi seseorang. Gampangnya gini deh, identitas internal kamu itu adalah orang yang berdiri di depan cermin. Saldo rekening kamu itu cuma bayangan di cermin, dan bayangan itu selalu telat. Dia hanya merefleksikan apa yang sudah terjadi. Kamu nggak bisa mengubah bayangan dengan cara mengelap cerminnya kan? Kamu harus mengubah orangnya dulu, yaitu diri kamu sendiri. Jadi pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri mulai sekarang, bukan lagi gimana caranya dapat uang. Ganti pertanyaannya menjadi, aku harus jadi orang seperti apa agar uang dan kesempatan mengejarku? Coba bayangkan versi dirimu yang berkelimpahan itu. Gimana cara dia berjalan, cara dia bicara, cara dia mengambil keputusan? Nah, mulai perankan karakter itu. Bukan besok, bukan nanti, tapi detik ini juga.